Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan jurnal kami yang berjudul Studi Eksperimental dalam Metode Pengajaran dan Penilaian Komputasi Tanpa Server. Fakultas Teknik Ilmu Komputer, dosen pengampu Zulkifli Eskom Mkom, kelompok 1 komputasi paralel dan terdistribusi, kelas Ilkom B. Baik, di sini dengan anggota saya sendiri Marsha Zulfikar dengan NIM 2301010104. Terus yang pertama adalah latar belakang, yaitu teknologi cloud berkembang dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu inovasinya adalah komputasi tanpa server. Komputasi ini memungkinkan pengembang fokus pada fungsi aplikasi, tidak perlu mengolah server atau infrastruktur secara langsung. Dalam pendidikan, teknologi ini membuka peluang metode baru. Pelajaran bisa jadi lebih fleksibel dan berbasis praktik. Penilaian juga bisa dilakukan secara otomatis dan real time. Metode ini menyesuaikan kebutuhan belajar di era digital, namun penerapannya perlu diteliti lebih lanjut. Adapun tujuan penelitian, yaitu analisis efektivitas metode pengajaran berbasis eksperimen pada materi komputasi tanpa server. Terus ada membandingkan hasil belajar antara kelompok yang diajar secara tradisional dan kelompok yang menggunakan pendekatan berbasis proyek atau project based learning dengan teknologi serverless. Terus ada mengevaluasi dampak metode pembelajaran terhadap pemahaman konsep serverless, keterampilan praktik mahasiswa, dan motivasi serta keterlibatan dalam proses belajar. Terus ada memberikan alternatif model pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan era digital dan industri cloud computing saat ini. Terus yang selanjutnya akan dibaca oleh Miftah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Uljana dengan NIM 2301010081. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Landasan teori pertama itu membahas tentang komputasi tanpa server, di mana komputasi tanpa server itu merupakan paradigma baru dalam cloud computing. Pengembang hanya fokus pada kode fungsi tanpa mengatur server, jaringan, atau infrastruktur. Penyedia layanan cloud seperti AWS, Google Cloud Functions, Azure Functions menangani manajemen sistem secara otomatis. Dan kegunaan utamanya adalah tidak ada pengelolaan server manual atau bisa disebut dengan no server management. Nah, ada juga skalabilitasnya otomatis, kemudian biayanya sesuai penggunaan, dan yang terakhir ada eksekusi cepat dan efisien atau short life execution. Nah, dalam pendidikan serverless ini berfungsi untuk mendukung pembelajaran praktikal berbasis cloud dan mempermudah mahasiswa membangun aplikasi nyata tanpa infrastruktur kompleks. Kemudian yang terakhir ada meningkatkan pemahaman konsep cloud modern. Nah, untuk landasan teori kedua di sini menjelaskan tentang pembelajaran experiential dan berbasis proyek. Pertama, kita akan membahas tentang pembelajaran eksperiensial. Nah, eksperiensial itu merupakan proses belajar melalui pengalaman langsung. Ini dapat mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, merefleksi dan menyelesaikan masalah nyata, dan lebih aktif dibandingkan metode pasif seperti ceramah. Kemudian kita di sini ada juga dengan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Ini untuk mahasiswa mengerjakan proyek nyata atau simulasi kompleks
melibatkan kerja tim, integrasi, pengetahuan lintasan bidang, dan kreativitas. Dan manfaat dari gabungan kedua metode ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan pemahaman konsep, mengembangkan keterampilan praksi, kolaborasi, dan memecahkan masalah, serta relevan dengan dunia kerja yang menuntut keterampilan tinggi dan adaptif. Dan landasan teori terakhir di sini membahas tentang penilaian berbasis kinerja. Nah, penilaian berbasis kinerja ini merupakan evaluasi keterampilan nyata siswa dalam menyelesaikan tugas teknologi. Tidak hanya menilai hasil akhir, tapi juga proses kerja dan pemecahan masalah. Nah, ciri utamanya ada mengukur kemampuan praktik dan aplikasi nyata, menilai melalui observasi, demonstrasi, dan hasil proyek, disajikan secara deskripsi, autentik, dan konseptual, dan terakhir ada disesuaikan dengan dunia kerja dan teknologi modern. Nah, kemudian ada juga penilaian untuk yang cocok untuk pembelajaran teknologi karena lebih objektif dan komprehensif dalam mengukur kompetensi mahasiswa. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Sophie. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sofiatun dengan NIM 2301010095. Metodologi penelitian. 1. Jenis penelitian kuensi eksperimental desain dengan pretest dan posttest pada 2 kelompok eksperimen dan kontrol. 2. Populasi dan sampel. 1. Mahasiswa yang mengikuti mata kuliah serverless computing. 2. Teknik sampling, yaitu purposive atau random sampling. Yang ketiga ada variabel. Yang pertama independen, yaitu metode pengajaran eksperimen VS tradisional. Yang kedua dependen, yaitu hasil belajar, skor tes, dan kualitas proyek. Yang ketiga kontrol, yaitu materi, durasi, dan sumber belajar yang sama. Terakhir, tujuannya untuk mengukur efektivitas metode eksperimen dan proyek dalam pembelajaran teknologi. Selanjutnya ada prosedur penelitian. Yang pertama pretest, yaitu mengukur pengetahuan awal mahasiswa tentang komputasi tanpa server. Yang kedua pelaksanaan pembelajaran kelompok eksperimen menggunakan metode berbasis proyek serverless. Yang kedua kelompok kontrol menggunakan metode pengajaran tradisional. Yang ketiga ada proyek mahasiswa. Mahasiswa eksperimen membuat aplikasi kecil berbasis AWS Lambda atau GCF. 2. Dinilai berdasarkan rubrik tertentu, yaitu fungsi efisien, dokumentasi, dan kreativitas. Yang keempat, post-test, mengukur peningkatan hasil belajar setelah proses pembelajaran. Yang kelima, analisis data, yaitu menggunakan uji statistik atau tetes Wilcoxon-Mann-Whitney untuk membandingkan hasil 2 kelompok. Kemudian ada instrumen penelitian, yaitu tes, pretest, dan post-test, menilai pemahaman konsep sebelum dan sesudah pembelajaran. Rubrik penilaian proyek, menilai aspek teknik dari aplikasi serverless yang dibuat. Observasi aktivitas belajar, mengamati keterlibatan dan partisipasi selama proses pembelajaran. Kuesioner persepsi mahasiswa, mengukur motivasi, kepuasan, dan pandangan terhadap metode pembelajaran. Baik, terima kasih. Baik, yang selanjutnya Nirmayana. Baik, selanjutnya pertama-tama perkenalkan, nama saya Nirmayana dengan akhir NIM 103. Di sini saya akan menjelaskan persepsi mahasiswa. Di sini ada respon mahasiswa terhadap metode pembelajaran. Terhadap ada 4, yaitu mayoritas mahasiswa merasa lebih termotivasi untuk belajar saat terlibat dalam proyek langsung. Yang kedua, pemahaman konsep serverless meningkat karena adanya praktik nyata bukan hanya teori. Yang ketiga, mahasiswa menyatakan bahwa
Metode ini lebih menarik dan tidak membosankan dibanding metode ceramah. Yang keempat, tugas proyek mendorong mereka untuk lebih aktif, kreatif, dan bekerja sama dalam tim. Selanjutnya ada komentar mahasiswa, yaitu belajar langsung dalam membuat aplikasi. Saya merasa paham bahwa saya harus bekerja. Yang kedua, metode ini membuat saya lebih percaya diri menghadapi proyek teknologi nyata. Yang ketiga, rasanya lebih menantang tapi juga lebih seru. Selanjutnya ada observasi aktivitas belajar. Ada kelompok eksperimen. Kelompok eksperimen itu ada 4, yaitu aktif berdiskusi dalam kelompok, mandiri dalam mengeksplorasi platform cloud seperti AWS dan JGF, terus antusias menyelesaikan tantangan dan proyek, dan yang terakhir tingkat partisipasi tinggi dan konsisten. Selanjutnya kelompok kontrol. Ada 4 juga kegiatan terbatas pada pembelajaran di kelas. Yang kedua cenderung pasif, hanya terlihat saat diminta. Yang ketiga kurang eksplorasi dalam teknologi. Dan yang terakhir ketergantungan tinggi pada instruktur. Selanjutnya kesimpulan observasi. Pembelajaran berbasis proyek mendorong keterlibatan aktif, rasa ingin tahu, dan motivasi yang jauh lebih tinggi dibanding metode ceramah tradisional. Oke, yang selanjutnya Deti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deti Fatina dengan NIM 2301010112. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan penelitian. Yang pertama, efektif metode eksperimen proyek. Metode pembelajaran berbasis eksperimen dan proyek terbukti lebih efektif dibanding metode tradisional. Terlihat dari peningkatan signifikan pada nilai postek dan kualitas proyek mahasiswa. Yang kedua, penguasaan konsep dan praktek. Mahasiswa lebih memahami konsep komputasi tanpa server, lalu praktek langsung. Proyek yang dikembangkan menunjukkan kreativitas dan penguasaan teknik yang baik. Yang ketiga, peningkatkan soft skill. Metode ini juga meningkatkan metode motivasi belajar, kemampuan berpikir kritis, kerjasama tim, dan kemandirian. Yang keempat, relevan dengan dunia industri. Metode pembelajaran ini sejalan dengan kebutuhan industri klub modern yang menuntut keterampilan kreatif dan adaptif. Saran penelitian yang pertama, integrasi ke kurikulum. Instruksi pendidikan disarankan mengintegrasikan materi serverless computing secara eksplisit dalam kurikulum teknologi informasi. Yang kedua, penguatan metode praktikal. Dosen perlu memperbanyak pembelajaran berbasis proyek, tidak hanya di materi serverless, tapi juga di topik-topik teknik lainnya. Pengembangan modul dan akses teknologi. Perlu pengembangan modul pembelajaran khusus dan akses ke platform klub gratis. Yang keempat, penelitian lanjutan penelitian dengan skala peserta lebih luas, fokus pada retensi jangka panjang, biaya implementasi, dan soft skills atau tim manajemen waktu dan lain-lain. Baik, ada yang terakhir yaitu ada kesimpulan keseluruhan dari penelitian kami, yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa metode pembelajaran berbasis eksperimen dan proyek dalam pengajaran komputasi tanpa server terbukti lebih efektif dibandingkan metode tradisional. Melalui pendekatan ini, yang pertama itu mahasiswa mengalami peningkatan signifikan dalam pemahaman konsep, nilai post-test, dan keterampilan teknik melalui proyek nyata. Terus yang kedua adalah mereka juga menunjukkan tingkat motivasi
keterlibatan dan kepuasan belajar yang lebih tinggi. Terus yang ketiga, proyek berbasis serverless yang dikerjakan mencerminkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kesiapan industri. Penelitian ini menegaskan pentingnya mengadopsi pembelajaran aktif, kontekstual, dan aplikatif, terutama untuk materi teknologi informasi. Model seperti ini mampu menjembatani kesenjangan antara teori di kelas dan kebutuhan dunia kerja digital yang dinamis. Nah, baik, itulah penjelasan dari penelitian kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.